Toprak mengguncang paddock dengan kecepatan di luar nalar. Sejak mesin Yamaha V4 meraung untuk pertama kalinya di lintasan, atmosfer paddock berubah drastis. Suara itu bukan sekedar dentuman mesin baru, tetapi tanda kedatangan kekuatan yang selama ini diragukan apakah bisa bersaing di MotoGP. Toprak Razgatlioglu keluar dari pit dengan gaya khasnya, tenang, fokus, dan tanpa banyak bicara. Namun detik ia menghantam tikungan pertama, para mekanik langsung saling pandang. Akselerasinya brutal, pengeremannya liar tapi terkendali, dan motornya terlihat menyatu dengan tubuhnya dalam sekejap. Fabio Quartararo yang sedang mengamati dari pit wall sampai maju setengah langkah, seperti tak percaya apa yang ia lihat. Toprak bukan hanya cepat, ia cepat tanpa jeda adaptasi. Tak ada fase ragu-ragu, tak ada lap eksplorasi. Ia mengendarai V4 Yamaha seperti monster yang sudah bertahun-tahun ia kuasai. Ini bukan penampilan seorang rookie, ini penampilan pembalap yang datang membawa misi jelas, mengguncang hierarki MotoGP dari hari pertama. Quartararo terpaksa mengakui kenyataan baru, ada ancaman di dalam tim sendiri. Fabio Quartararo mungkin tidak akan pernah mengatakannya secara terang-terangan, tetapi ekspresinya sudah cukup menjelaskan semuanya. Sesaat setelah menyaksikan beberapa lap milik Toprak, Fabio terlihat menghela napas panjang. Bukan karena ia panik, tapi karena ia tahu apa artinya ini. Rivalitas di dalam tim Yamaha bakal berkobar lebih cepat dari perkiraan. Saya cukup terkejut betapa cepatnya dia, ujarnya kemudian. Kalimat itu sederhana, namun seluruh paddock tahu betapa besar artinya. Pujian dari Fabio bukanlah pujian biasa, itu adalah bentuk pengakuan. Fabio selama ini menjadi figur utama Yamaha, pembalap yang dianggap paling cepat, paling presisi, paling bertanggung jawab atas masa depan proyek V4. Namun kehadiran Toprak tiba-tiba memberi warna baru. Fabio sama sekali tidak siap melihat pembalap yang baru pertama kali menduduki motor prototipe langsung tampil setajam itu. Ia tidak iri, tetapi ia mulai merasakan ancaman yang benar-benar nyata. Rivalitas ini tidak dibuat-buat oleh media. Ini murni reaksi seorang juara dunia yang melihat lawan baru yang bisa menggoyangkan posisinya. Komentar pedas Kenan Sofuoglu, itu belum Toprak sebenarnya. Jika Fabio kagum, maka Kenan Sofuoglu justru berada di sisi yang jauh berbeda. Ia tidak terkejut, tidak kagum, tidak heran. Ia malah menegaskan bahwa performa Toprak yang membuat satu paddock terpana itu masih jauh di bawah kemampuan aslinya. Toprak masih menahan diri, ujarnya dengan nada dingin namun penuh keyakinan. Kenan menjelaskan bahwa Toprak hanya membawa satu unit motor pada tes ini. Artinya, ia tidak boleh jatuh, tidak boleh mengambil risiko besar, dan tidak boleh memaksakan pengereman ekstrimnya seperti saat di WSBK. Pernyataan itu membuat banyak orang tercengang. Jika performa brutal itu saja masih ditahan, lalu bagaimana jadinya saat Toprak diberi kebebasan penuh? Kenan bahkan mengatakan bahwa kemampuan pengereman Toprak jauh melampaui apa yang bisa dilihat pada data saat ini. Setelah beberapa lap ke depan, kalian akan melihat Toprak yang sebenarnya. Kata-kata itu bukan motivasi kosong, itu adalah peringatan keras untuk tim-tim MotoGP bahwa badai besar belum dimulai. Kemampuan pengereman Toprak dianggap tak masuk akal oleh para insinyur. Salah satu momen paling memicu diskusi panas adalah teknik pengereman Toprak yang langsung memukau teknisi Yamaha dan Pramac. Data menunjukkan bahwa ia menekan tuas rem lebih dalam dan lebih lambat dibanding pembalap lain, namun tetap masuk tikungan dengan stabilitas tinggi. Ini teknik yang nyaris mustahil dilakukan di MotoGP, terutama dengan ban Michelin yang terkenal sensitif saat pengereman keras. Seorang insinyur bahkan mengibaratkan gaya rem Toprak seperti melawan hukum fisika. Ia mengerem sangat terlambat, tapi tidak ada gejala kehilangan grip, tidak ada goyangan liar. Motor tetap stabil, seolah ban depan menempel magnet pada aspal. Data ini langsung membuat seluruh tim memutar ulang telemetri berkali-kali untuk memastikan mereka tidak salah lihat. Bahkan Fabio pun sampai mengernyitkan dahi melihat grafik breaking point Toprak yang berbeda total dari pembalap Yamaha lainnya. Gaya ini bukan hanya agresif, ini gaya yang bisa membunuh atau menang besar. Dan Toprak mempraktekannya dengan percaya diri penuh.
5. Awalnya banyak analis MotoGP yang menduga adaptasi Toprak akan berjalan panjang. Mereka berargumen bahwa perbedaan WSBK dan MotoGP sangat besar, dari ban, weight distribution, hingga elektronik. Namun setelah tes ini, prediksi itu berubah total. Banyak pengamat kini sepakat bahwa Toprak bukan pembalap biasa. Bakatnya berada di level yang mereka sebut tidak normal, bukan sekedar cepat, tetapi cepat tanpa proses panjang. Mereka membandingkan kemampuan adaptasi Toprak dengan beberapa legenda, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, bahkan Marc Marquez. Semua legenda itu memiliki satu kesamaan, insting bawaan yang membuat proses adaptasi mereka jauh lebih cepat dari pembalap lain. Toprak menunjukkan tanda-tanda serupa. Ia tidak mengamati motor, motorlah yang mengikuti dirinya. Ia tidak menunggu mesin beradaptasi, ia memaksa karakter V4 mengikuti ritme agresifnya. Ini adalah tipe pembalap langka yang hanya muncul setiap 1 dekade, dan Yamaha sangat sadar betapa berharganya aset ini. Masalah motor yang dikeluhkan Fabio justru mempertebal aura Toprak. Di tengah kekagumannya pada performa Toprak, Fabio Quartararo juga tidak menutup mata soal kelemahan Yamaha V4 saat ini. Ia secara jujur menyebut motor masih lemah di stabilitas depan, tenaga mesin, dan grip ban. 3 aspek vital untuk bersaing di barisan terdepan MotoGP. Namun justru disinilah drama semakin menarik. Jika Fabio yang sudah bertahun-tahun memakai motor Yamaha mengeluhkan kekurangan tersebut, bagaimana mungkin Toprak bisa tampil sedominan itu dengan kondisi motor yang sama? Pertanyaan ini memicu diskusi panas di pedok. Banyak yang menduga kemampuan balap Toprak menyembunyikan kelemahan motor. Ada pula yang berpikir bahwa gaya uniknya justru cocok dengan karakter motor V4 yang belum sempurna ini. Apapun penyebabnya, satu hal jelas, performa Toprak membuat motor Yamaha terlihat lebih baik dari yang seharusnya. Ini memberi tekanan besar pada tim, karena jika motor sudah disempurnakan, potensi Toprak bisa jauh lebih mengerikan. Rivalitas internal yang diprediksi akan memanaskan musim 2026. Musim 2026 sebenarnya masih cukup jauh, namun tensi antara Toprak dan Fabio sudah mulai terbentuk sejak tes awal. Banyak analis menyatakan bahwa Yamaha akan memiliki salah satu rivalitas internal paling panas dalam era modern MotoGP. Fabio adalah pembalap matang dengan pengalaman juara dunia. Toprak adalah pendatang baru yang membawa gaya liar, penuh dorongan, dan punya kepercayaan diri yang luar biasa. Dua karakter ini memiliki potensi untuk saling menekan hingga batas. Yamaha kini berada di persimpangan menarik. Dua pembalap terbaik mereka justru saling mengincar posisi nomor 1 dalam tim. Bahkan beberapa orang dalam Yamaha mulai khawatir akan muncul perang dingin ketika Toprak mulai mencatatkan hasil lebih baik dari Fabio nanti. Rivalitas macam ini bisa memecah tim atau justru membuat Yamaha lebih kuat dari sebelumnya. Komentar fans memanaskan suasana. Toprak dianggap cheat code hidup. Usai kabar tes menyebar, dunia maya langsung meledak dengan berbagai reaksi. Para fans MotoGP terlihat begitu antusias membahas performa gila Toprak. Ada yang menyebutnya sebagai cheat code di MotoGP karena gaya balapnya yang tidak dimiliki pembalap lain. Banyak yang menertawakan prediksi lama bahwa Toprak akan kesulitan beradaptasi. Bro, ini Toprak, orangnya ngegas kayak hidupnya dipertaruhkan, tulis warganet. Komentar lain menegaskan bahwa Fabio pasti merasa terancam meski ia mencoba menyembunyikannya. Para fans bahkan memprediksi rivalitas mereka bisa menjadi tontonan utama musim 2026, bukan hanya di lintasan, tetapi juga di balik layar Yamaha. Media sosial kini dipenuhi spekulasi liar. Apakah Toprak bisa lebih cepat dari Fabio di 5 race pertama? Apakah gaya pengeremannya bisa menaklukkan ban Michelin? Dan apakah Yamaha akhirnya menemukan pembalap fenomenal berikutnya? Para insinyur Yamaha seakan mendapatkan berlian yang siap dipertajam. Meski Toprak sudah tampil brutal, para teknisi Yamaha yakin ini baru awal. Mereka melihat potensi besar dalam gaya balap agresif Toprak yang bisa dikembangkan lewat paket aerodinamika dan elektronik yang tepat. Bahkan beberapa insinyur yang awalnya ragu, kini justru optimistis bahwa Yamaha memiliki pembalap yang dapat memaksimalkan karakter mesin V4 lebih cepat daripada Fabio sendiri. Mereka mengibaratkan Toprak sebagai berlian mentah yang sudah mengeluarkan cahaya kuat meski belum dipoles.
Jika pengembangan motor berjalan mulus, kombinasi agresivitas Toprak dan mesin V4 yang bertenaga bisa menjadi salah satu kombinasi terseram dalam sejarah Yamaha. Para teknisi bahkan mulai menyiapkan skenario khusus untuk memodifikasi rem, distribusi bobot, hingga aerodinamika agar sesuai dengan gaya pengereman ekstrim Toprak yang sangat unik. Musim 2026 menjadi ancaman besar. Toprak siap membalikan tataan hierarki MotoGP. Pada akhirnya, seluruh drama ini bermuara pada satu kesimpulan besar. MotoGP 2026 akan menjadi musim yang paling tidak bisa diprediksi. Dengan Fabio yang masih lapar gelar dan Toprak yang akan membawa badai baru, Yamaha sedang mempersiapkan salah satu line-up terkuat dalam sejarah mereka. Toprak bukan hanya ancaman bagi Fabio, tetapi juga bagi tim-tim besar seperti Ducati, Honda, dan KTM. Gaya pengeremannya yang tidak lazim, kecepatan adaptasinya yang mencengangkan, serta mental petarungnya yang tak pernah padam membuatnya menjadi paket lengkap yang siap mengguncang grid. Jika performanya yang ditahan saja sudah membuat pedok gemetar, dunia MotoGP kini hanya tinggal menunggu. Apa yang terjadi ketika Toprak benar-benar dilepas tanpa batas? Satu hal pasti, hierarki MotoGP siap terguncang, dan badai itu bernama Toprak Razgatlioglu.